Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Gengs, buat kalian suka eksperimen, coba-cobain skincare ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aduh, capek banget ya. Kagak usah macem-macem lu, muka hati-hati. Ntar malah kenapa-napa nangis tuh. Makanya udah gue sering bilangin, rekomen pakai Mira Glossy Series ini aja. Satu rangkaian nih isinya udah lengkap, udah paripurna, langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa, part favorit diawali dengan semprotin dari face tonernya. Jadi, sepraktis itu dia disemprot, nggak usah pakai kapas, di tap-tap gitu, nggak usah, tinggal semprot aja. Nih, Glossy Serum. Jadi produk-produknya Mireille ini tuh semuanya udah BPOM dan halal juga ya, gengs. Jadinya tidak perlu takut dan nggak usah dipakai banyak-banyak juga. Tuh. Ini cepat banget ngeresepnya. Dan kalau kalian pakainya sering, itu bener-bener bikin kulit tuh bouncy, lembab. Duh, enak banget. Nextnya night creamnya, tutupnya hitam. Ini juga nggak kalah penting ya, gengs. Jadi rangkaian dari Mireille ini sebenarnya nggak banyak, tapi sama produk-produknya tuh kayak apa ya, kuncian-kuncian yang penting buat dipakai aja, nggak usah ribet dan nggak usah lama-lama karena produknya tuh cepet banget nyerapnya. Tuh, gengs, buat muka kok coba-coba, kagak usah coba-coba, buktiin langsung aja nih pakai Glossy Series. Kalau kalian mau cobain ya cobainnya satu-satuan, belinya juga bisa kan biar hemat. Tapi sebenarnya kalau mau lebih cuan lagi belinya sebox. Atau kalau mau cuan lagi, kalian ikut deh tuh jadi dropshipper sama resellernya. Langsung aja follow Instagramnya ya buat nanya-nanya gimana caranya. Kalau mau beli produknya langsung klik link shop yang ada di bawah. Geng, sudah mau 2 tahun ya kita nih hidup di masa-masa pandemi. Mana kasus Omicron kan katanya lagi naik tuh. Ini aja salah satu tim gue lagi kena. Jadinya banyak petugas kesehatan yang masih harus kerja keras nih demi ngerawat orang-orang sampai sembuh. Tapi sayangnya, nama harum dari petugas kesehatan yang bagaikan pahlawan itu terkadang suka tercoreng ya sama kelakuan-kelakuan yang disebut-sebut nih oknum. Yang mana oknum-oknum ini tuh suka sembarangan aja gitu ngerawat pasien yang jatuhnya malpraktik dan membahayakan nyawa pasien sampai mati. Nah, ini ada kejadian sebuah malpraktik yang disengaja dan bikin emosi banget, gengs. Dimana dilakukan sama orang asal Inggris bernama Ben Jean alias Benjamin Jean. Dan kejadian ini tepatnya di Horton General Hospital di Banbury, Oxfordshire sekitar bulan Desember 2003 sampai Februari 2004. Jadi kira-kira ini terjadi 3 bulanan ya, gengs. Tapi dalam 3 bulan itu banyak banget korbannya yang selalu ada kejadian-kejadian aneh. Dimana pasien-pasien yang pada masuk sana tuh di awalnya sebenarnya nggak punya penyakit yang aneh-aneh banget kok. Lah tahu-tahu jadi sesak napas gitu, udah hampir mati. Persis gitu rasanya, kayak kemarin kita kayak baik-baik aja gitu baru gajian banyak uang, pas lihat tagihan kartu kredit gitu, bawahnya pengen sesak napas gitu kan, bengek. Padahal tadi gue udah bilang tuh, pasien-pasien ini nggak punya riwayat kesehatan yang menyangkut pernafasan. Lah kok tiba-tiba bisa sakit dalam sekejap dan parah lagi. Nah, kejadian disebut anomali alias aneh ini akhirnya membuat pihak rumah sakit curiga nih karena kok berkali-kali, nggak cuma sekali kejadiannya, hingga puluhan orang gitu berentetan. Ditambah semua keanehan itu terjadinya di departemen yang sama terus-menerus, yaitu di unit gawat darurat UGD. Ada apa nih kan begitu? Diselidikilah diam-diam tuh secara internal dan setelah melakukan investigasi, akhirnya pihak rumah sakit itu menemukan satu benang merah dari semua kejadian ini. Mereka curiga kalau semua pasien yang tadi mendadak sakit sampai hampir mati itu dihandle sama seorang perawat magang bernama Ben Jean tadi. Dan Ben ini tuh diketahui usianya baru 24 tahun pada saat kejadian itu, geng. Dan kalau dilihat dari latar belakangnya ya, sebelum kerja di RRC itu kan dia masih muda nih berarti. Menurut keterangan orang tuanya sih, Ben ini memang anak yang suka banget sama hal-hal yang berbau-bau tantangan. Cocok kali itu jadi hostnya My Trip My Adventure. Dan selain itu, Ben ini bisa dibilang pintar juga, gengs. Cepat beradaptasi dan cepat gitu kalau nangkep pelajaran-pelajaran baru. Nggak kayak doi lu tuh, yang keseringan kagak peka, kagak cepet gitu nangkepnya sinyal-sinyal dari kita. Makanya di awal, Ben ini tuh diketahui kerjanya di klinik tentara. Jadi care assistant gitu, semacam pengawas kesehatan lah. Jadi kalau misalkan ke medan perang, dia ikut deh tuh buat ngobatin tentara-tentara yang terluka lah ya. Sampai akhirnya dia keluar dari sana dan kerjanya di RS Horton tadi.
tadi. Nah, karena baru nih jatuhnya di RS Horton, dia ditempatkannya jadi perawat magang yang megang pasien-pasiennya yang gejalanya ringan-ringan aja. Namun ternyata hal itu membuat si Ben ini bosen. Kan dia tadi suka challenge tuh basicnya. Demennya sama hal-hal yang menguji adrenalin. Kalau nanganin gejala-gejala pasien yang ringan-ringan doang, kurang greget begitu rasanya. Ya lagian kan dari awal, dia perawat di medan perang, terus pindahnya ke rumah sakit yang kayak pasiennya batuk, pilek, demam, diare, yang gitu. Kan jauh ya maksudnya. Padahal banyak banget tuh yang pengen punya kerjaan. Pengennya lebih santai gitu, karena kerjaan yang sekarang hektik lah. Ini malah kebalikannya. Kagak bersyukur lu. Nah mungkin saking gabutnya dia di rumah sakit Horton, dia malah mulai nih coba-coba eksperimen. Pakai obat-obatan yang ada di sana. Ya mending kalau eksperimennya ke diri sendiri ya. Nah ini mah ke orang lain. Kalau kalian pernah nonton video gua dulu tuh tentang Suster Beverly Elite, nah ini 11-12 kelakuannya. Sama-sama gila memperlakukan pasien-pasiennya, geng. Tapi nanti ada plot twistnya di akhirnya, geng. Jadi simak terus ya. Nah si Ben ini sering deh tuh berlaga jadi kayak pahlawan dalam menyelamatkan pasien yang tahu-tahu sakit tadi. Ya padahal kan yang bikin sekarat dia juga ngasih obatnya. Nah disitulah dia mendapatkan sesuatu kesenangan dan menikmati momen-momen kayak membuat orang sekarat nih terus dia selamatin gitu. Kan sakit ya. Cara dia membuat para pasien-pasiennya itu pada sekarat adalah dengan menyuntikkan beberapa jenis obat-obatan dengan dosis tinggi yang sengaco-ngaconya. Macam misalkan kayak dia gunain insulin yang biasa dipakai buat penderita diabetes, tapi dikasih sama orang yang penyakitnya batuk pilek doang gitu, kan kagak nyambung. Ataupun pakai obat relaksasi otot, sama biasanya dia juga sering pakai semacam kayak obat penenang dalam dosis tinggi. Dan karena ini pasiennya udah anfal beberapa kali kejadian ya, semua keluarga pasiennya agak curiga dan nunjuk si perawat Ben sebagai biang keladinya, kan habis dipegang dia soalnya. Cuman ternyata karisma dan pencitraannya Ben ini itu luar biasa pinter, gengs, kalau dia lagi di depan teman-teman rekan di rumah sakit. Jadi kalau dia dapat tuduhan kayak gitu dari keluarga pasien, malahan para staf pihak dari rumah sakit itu akan membela si Ben. Karena menurut rumah sakit, di awal sebelum tahu kedoknya si Ben ya, mereka tuh ngelihatnya Ben ini tuh loyal banget dan selalu ada waktu dibutuhin. Jadi kayak rajin gitu, gengs, anaknya. Ditambah kan komuknya ya lumayan cakep dah tuh. Kelihatannya kayak orang baik-baik, kagak ada potongan penjahatnya sama sekali. Kalau kita ngeliat dari air mukanya begitu kan. Jadi banyak banget yang ketipu sama penampilannya dia, gengs. Dan menurut kasusnya nih, kejanggalan pertama yang terjadi itu dialami sama pasien bernama Harold Boss, seorang kakek berusia 65 tahun penderita emfisema. Jadi sebenarnya penyakit emfisema ini itu kayak semacam penyakit kerusakan paru-paru nih, di mana sang penderita memang kesulitan bernafas. Tapi sebenarnya si kakek ini itu rajin buat check up ke dokter mengenai penyakitnya itu, jadi udah semacam pasien reguler lah. Nah ketika melakukan check up rutinnya, Ben kebetulan ditugaskan untuk menangani si kakek Harold. Nggak beberapa lama setelah ditangani sama si Ben, tiba-tiba si kakek itu anfal. Padahal kan tadinya baik-baik aja, cuma mau check up rutin doang kok. Untungnya kan itu di rumah sakit ya, ada dokternya juga tuh siap sedia dan alat-alatnya juga lengkap nih. Alhasil ya Harold nih berhasil diselamatkan. Tapi setelah Harold pulang, para petugas medis kayak kebingungan. Kenapa ya si Harold itu bisa tahu-tahu begitu? Padahal kan dia mau check up doang hari ini, kayak tadi datang sehat-sehat aja. Dan pas dilihat dari riwayat penyakitnya, makin kesini sebenarnya dia sudah menunjukkan kemajuan. Terus besok-besokannya lagi, ada pasien lain nih bernama David. Sama tuh, dia datangnya juga kondisinya baik-baik aja. Tapi entah kenapa, kejadian yang sama tuh terulang lagi gitu. David yang saat itu berusia 70 tahun, tiba-tiba anfal, kagak bisa napas. Tapi segera ditangani dan akhirnya selamat juga. Dan karena kejadian itu, David yang memang benar-benar peduli banget ya sama kesehatannya, kayak kenapa nih tau-tau gue bisa begini? Dia memutuskan untuk medical check up secara keseluruhan nih, karena khawatir kan takut ada apa-apa. Ya soalnya kan dia udah tua juga, jadi emang harus lebih aware. Dan ternyata dari hasil tes lab darahnya si David, itu diketahui terdapat sebuah kandungan obat yang bernama midazolam, dimana itu adalah merupakan obat penenang. Nah David bingung dong, kok bisa di dalam darahnya terdapat kandungan obat tersebut? Padahal dokter ini nggak pernah loh ngasih obat yang ada kandungan itu. Jadi itu dari mana? Dan hal-hal serupa terus kejadian seperti itu selama Ben ini bertugas. Karena polanya gitu-gitu terus ya, sampai bosen kita. Orang-orang rumah sakit nih, yang tadinya bela-belain si Ben, mulai curiga juga nih, kayak ada apa ya, kok setiap ada Ben yang nanganin pasiennya begitu semua. Tapi udah tahu rumornya menyebar begitu, bukannya takut nih si Ben, dia kayak tetap aja tuh melakukan aksinya. Karena udah semacam kayak adiksi. Yang awalnya tadi baru beberapa pasien yang dibikin sakaratul maut gitu tapi berhasil selamat ya, lama-lama ada korbannya juga pada akhirnya. Dimulai dari pasien bernama John Thornburn yang berusia 60 tahun, dimana dia datang dalam kondisi sehat walafiat nih. Pas ke rumah sakit kan mau check up, dan ditanganinya lagi-lagi sama si Ben. Tiba-tiba dia langsung koma, gengs. Komanya 6 hari pula. Setelah 6 hari itu si pasien ini berhasil bangun, tapi kondisinya kayak melemah, drop gitu, dan jadi penyakitan gitu, padahal tadinya nggak kenapa-napa, sampai akhirnya dia meninggal. Pokoknya setelah itu mulai deh nih banyak banget korban-korban lain sampai puluhan yang berjatuhan hingga meninggal juga dalam kurun waktu cuma 3 bulan, geng. Ya tentunya hal tersebut bisa merusak reputasi dari nama rumah sakit dong. Dianggapnya ini rumah sakit kagak becus apa malpraktik mulu. Akhirnya 12 dokter dipanggil untuk menganalisa masalah ini
Sampai akhirnya mereka ini menyimpulkan bahwa semua kejadian dari pasien-pasien yang awalnya sehat tahu-tahu mendadak sakit dalam waktu yang sangat singkat itu ya, adalah perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seorang oknum. Dan para dokter-dokter itu tuh sepakat menunjuk Ben sebagai pelakunya. Termasuk ada salah satu dokter senior bernama Harold Shipman yang menunjuk Ben juga nih sebagai pelaku. Ya walaupun pada saat itu belum ada bukti yang kuat ya, tapi semua dugaan itu kayak sesimpel semua kejadian-kejadian aneh ini pasti ada Ben tuh di situ. Dan atas dasar tersebut, Ben kemudian ditangkap pada 9 Februari 2004. Nah, ini pas ketangkapnya emang jatuhnya jadinya kepergok, geng. Dimana kala itu si Ben ini membawa suntikan yang berisi obat penyeri dengan dosis tinggi yang biasa dia gunakan buat melakukan aksi-aksinya. Dan di situ juga rumah sakit itu udah kerjasama sama para staff-staffnya buat mendapatkan bukti itu buat mergokin si Ben. Jadi ini istilahnya Ben against the world gitu ya. Dikepung banget dia. Dan saat persidangan dimulai, itu pun juga rame, geng. Mulailah adanya pembelaan, di mana pihak dari keluarganya Ben itu menuding bahwa semuanya sengaja diciptakan sama rumah sakit yang emang gagal aja mengobati para pasiennya, tapi nyalahnya si Ben buat jadi kambing hitam. Soalnya di rumah sakit tadi kan juga ada dokter senior tuh yang namanya dokter Harold Shipman yang menunjuk Ben sebagai pelakunya. Nah, ini plot twistnya, geng. Makanya gue pas baca-baca kasus ini, kok kayaknya pernah tahu ya. Jadi dokter Harold Shipman ini itu juga mempunyai riwayat membuat pasien-pasien ini menjadi meninggal secara misterius. Dimana akhirnya diketahui, dokter Harold ini tuh lebih gila lagi, geng. Konsepnya sama juga tuh kayak si Ben, menyuntikkan obat dosis tinggi ke pasien-pasien yang rata-rata udah pada tua hingga meninggal dunia buat kepuasan batin doang. Gak tanggung-tanggung kalau korbannya dokter Shipman ini sampai 200-an. Kalau Ben tadi kan masih puluhan tuh, ini ratusan. Dan kisah tentang dokter Harold Shipman ini gue udah pernah bahas juga, tapi udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu kali ya. Udah lama juga berarti kita yang nge-YouTube ya. Agak nambah-nambah nih subscribersnya. Tambahin dong makanya. Nah, maksudnya di sini, apakah Benjin ini tuh beneran kambing hitam atau sama gilanya aja kayak si dokter Shipman sama-sama psikopat? Tapi kalau misalkan jawabannya adalah sama-sama gila, serem banget ada 2 orang tenaga medis di satu rumah sakit yang psikopat begitu. Apa kabar dunia? Namun setelah beberapa kali sidang, Ben akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Walaupun gak terima dengan putusan tersebut dan pernah kayak pengen naik banding, namun pada November 2009, bandingnya tetap ditolak. Jadinya dia tetap di penjara seumur hidup. So itu guys, tadi sebuah kasus dari tenaga medis yang psikopat banget, dimana dia melakukannya bukan demi uang, bukan demi karir, tapi cuman buat kepuasan batin doang. By the way, tapi ternyata kalau bukan si Ben yang ngelakuin tuh gimana ya? Karena abisnya kejahatan dari dokter Harold Shipman ini itu terungkap setelah si Ben ditangkap. Tapi memang katanya tidak ada hubungannya ya, alias sama-sama gila aja. Cuman menurut kalian gimana? Mereka memang hanya kebetulan sama-sama psikopat atau ada hubungannya? Komen di bawah. Karena kayak kebetulan banget. Jadinya di ujung kasusnya tuh kita dibuat jadi kayak bingung gitu loh, membuat bertanya-tanya. Ya lagi-lagi tapi namanya juga Mr. Stings ya. Semuanya masih menjadi misteri aja sampai sekarang. Cuman takut banget gak sih kalau di sebuah rumah sakit ada isinya 2 orang begitulah amsyong. Ya hati-hati deh lu ya. Thank you semua udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah mah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga sama follow Instagram gue @hirotadadivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Stings selanjutnya. Assalamualaikum.